Pelet pocong ini semakin dipakai berbuat tidak baik, semakin keren tuahnya. Ini sobekan dari kain yang orang-orang yang sudah meninggal. Ilmu hitam dipakai putih jadi baik. Ilmu putih dipakai tidak baik jadi ilmu hitam. Siap ya? Saya tidak panggil tapi rasain energinya. Kalau memang ada sosoknya hadir di sini, nanti Tila pun akan merasakan ya. Kulkus menyan aing menyan bodas nu mumpung di awang-awang nu tembus ka Jumantara. Hung! Malam penikmat ganjil, kembali lagi kita jumpa di studio ini dan kita akan tetap setia membahas keganjilan-keganjilan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini di studio ini kita kedatangan seorang spiritualis yang keilmuannya sudah tak perlu lagi dibicarakan, dan kita sudah kedatangan Ki Aji Al-Bantani yang malam ini mencoba memperkenalkan tentang keilmuan pelet pocong. Pelet pocong. Pelet pocong. Dan Ki Aji udah mempersembahkan Beberapa media ya. beberapa media di studio ini. Nanti seperti apa kita lanjut bincang-bincang ke Ki Aji. Oke. Malam Ki Aji. Malam. Oke. Ilmu apa lagi nih Ki yang dibawa ke studio ini nih Ki? Malam ini saya mencoba membawa beberapa media dan ada juga sudah jadi ya disebutnya pelet pocong. Oke. Pelet- Ini udah bisa siap digunakan. Sudah siap digunakan. Pelet pocong ini jalur kiri. Arti jalur kiri itu jadi semakin dipakai berbuat tidak baik, semakin keren tuahnya. Oh, Semakin ampuh. kuat tuahnya. Oke. Jadi mau melakukan apapun bisa. Seperti halnya jinah, mabuk itu semakin bagus. Karena jalur kiri. Gitu. Jadi ini akan semakin bertuah, semakin ampuh ketika dipakai di Dilakukan pada hal yang tidak baik. hal yang tidak baik. Wah, ini menarik penikmat ganjil. Dan ini minyak ini bagaimana proses pembuatannya? Minyak ini sangat panjang prosesnya. Dalam arti proses sangat panjang yaitu saya mengumpulkan sampai segumpal tanah kuburan sebesar ini. Ini ya saya kumpulkan selama bertahun-tahun dari beberapa makam atau beberapa kuburan yang matinya sangat mengenaskan. Oke. Seperti gantung diri, mutilasi, ataupun pemerkosaan yang dibunuh. Maka arwahnya kan akan penasaran. Ini saya kumpulkan untuk menjadi media pembuatan minyak pocong. Oke. Dan sebelum kita lebih jauh untuk mengenal pelet pocong ini Ki. Oke. Ini ceritanya seperti apa sih keilmuan pelet pocong ini? Karena kita juga baru dengar juga nih. Oke, kan pada umumnya kan kebanyakan tali pocong. Iya. Kalau ini pelet pocong, Pelet pocong. beda dengan yang lain. Ada beberapa ritual kalau untuk melakukan pelet ya, ataupun melewati beberapa ritual. Seperti ini kan media pocong itu untuk memanggil arwah yang penasaran. Saya masukkan ke dalam media tersebut. Misalkan saya panggil beberapa nama yang sudah meninggal tersebut dengan media tersebut, dengan media pocong ini. Saya masukkan, lalu saya tarik siapa yang punya tujuan ataupun hajat yang datang ke kediaman saya ataupun ke padepokan saya, seperti ingin melumpuhkan ataupun menundukkan si target. Itu medianya. Berarti yang bekerja adalah sosok Iya, makhluk pemanggilan ini. ruh tersebut. Ruh ini. Nah, yang ada, yang saya masukkan ke dalam media pocong ini. Oke. Gitu. Metode ini udah berapa lama Ki? Ki Aji mempelajarinya? Bukan berapa lama lagi, memang dalam arti gini, saya pernah masuk ke dalam suatu gua, itu di Cirebon. Gua itu
sangat banyak lalawarnya dan nggak tahu nama guanya itu apa, saya nggak tahu. Karena saya terbawa ke gua tersebut seolah seperti dipanggil. Bersemedilah saya di sana, ya kan, mendapatkan petunjuk seperti ini. Menjadikan sebuah minyak pelet yang sangat ampuh tapi di jalur kiri. Oke. Seperti itu. Ini sebenarnya nggak ada pantangan, hampir nggak ada Tidak pantangan. ada pantangan. Karena memang jalur kiri. Jadi siapapun yang memakai minyak ini, semakin melakukan yang tidak baik, semakin ampuh tuahnya. Dan media pocong ini ada kain ini dari mana, Ki? Iya. Nah, bisa dijelasin? Ini sobekan dari kain yang orang-orang yang sudah meninggal. Oh, tetap bongkar makam. Tidak. Makam. Tidak. Jadi seperti ada yang meninggal dunia, kan ini kan ada disebutnya tikar pandan. Boleh, Ki, kamera, Ki. Tikar pandan di dalam sini. Tikar pandan ini kan untuk membungkus mayat ataupun jenazah. Ketika mau dikebumikan. Nah, ini kan dibawa, dibungkus dengan keranda digotong. Nah, ini sebagai satu media juga. Ini banyak sebetulnya, cuman saya potong kecil-kecil. Menjadi satu. Oke. Dan kain ini didapatkan dari yang tadi saya katakan, dari beberapa jenazah. Jenazah itu. Cara pengambilannya seperti apa, Ki? Cara pengambilannya karena memang mencari info di mana nih, kan nggak mungkin saya cari-cari sendiri gitu kan. Ketika ada info di mana sih ada orang meninggal dengan secara mengenaskan. Seperti yang awal saya katakan, yang digantung diri, pemerkosaan, ya kan, gitu kan, yang dimutilasi, ya itulah. Akhirnya Saya gunakan media tersebut untuk menjadi pelet pocong ini. Nanti Ki Haji bisa mempraktikkan cara nanti kerjanya? Saya praktekkan, ya. Nah, sebelum jauh ke situ, Ki, biasanya kalau pasien atau klien yang datengin ke Padepokan Haji itu perempuan atau laki-laki itu atau kebanyakan seperti apa? Pada umumnya perempuan. Perempuan. Karena untuk di zaman sekarang banyak sekali perselingkuhan apa. Sering sekali perempuan disakiti. Oke. Kebanyakan perempuan. Gimana caranya mencari kepuasan, karena pada umumnya perempuan ini kan nekat. Sudah gelap mata apapun akan dilakukan demi dendam ataupun kepuasan semata. Nah, si klien Ki Haji itu membawa apa? Sosok laki-laki yang ditargetin atau cukup apa, Ki? Oh, enggak, dia artinya konsultasi dengan saya. Dengan ada beberapa media seperti misalkan nomor satu ya, foto. Karena kan saya tidak mengenali wajahnya, pasti membawa foto untuk saya ritualkan. Nah, terus ada media apa nih dari si target tersebut? Misalkan ada rambutnya atau kukunya ataupun barang apa yang dimiliki oleh laki-laki tersebut. Oke. Nah, itu akan menjadi media untuk tercapainya hajat klien saya tersebut. Berapa lama, Ki, dalam proses penjangkauan itu, keberhasilan si klien mendapatkan itu? Yang sudah biasa ya, itu cepatnya 3 hari, lamanya 1 minggu. Oh gitu. Karena kadangkala media pengerjaan tersebut, ritual tersebut tidak harus di rumah ataupun di padepokan saya. Kadang ada kalanya saya ke gunung, ke gua itu. Karena menarik ruh-ruh ataupun makhluk-makhluk tak kasat mata untuk saya jadikan media. Saya perintah lah. Sebenarnya ini termasuk dalam ilmu hitam, Ki. Kalau dikatakan ilmu hitam, mohon maaf ya. Ilmu hitam dipakai putih jadi baik. Ilmu putih dipakai tidak baik jadi ilmu hitam. Oke. Ya kan? Ya. Tapi kalau memang ini dikatakan ilmu hitam, ya kan? Tapi saya bantu orang loh. Oke. Ini sih ibarat sebagai pisau yang bisa untuk melukai, bisa untuk bermanfaat gitu kali ya. Betul, seperti itu. Oke. Dan penikmat ganjil, mungkin kita coba langsung cara kerja Ki Haji dalam mempraktikkan keilmuannya nih seperti apa? Boleh, Ki Haji? Boleh. Kita coba. Saya minta seseorang ya di sini di studio ganjil ini ada nggak yang mau gitu kan untuk pembuktian. Bentar. Tila.
Ini reporter tim ganjil juga Ki. Oke. Bisa Ki. Bisa bantu saya ya untuk pembuktian ya. Dan tingkat bahayanya seperti apa Ki? Nanti Ki. Tingkat bahayanya yaitu akan merasakan seperti panas di badan, sekujur badan, seperti dibakar. Dibakar. Dan pas kepala ini akan panas rasanya sampai kepala pusing. Karena kuatnya tuah ini, Oke. minyak pelet ini. Nah, boleh duduk sini Ki. Til. Nah, Ki Aji pengen minta bantuan sebagai medium dan tadi efek sampingnya sempat ada panas, ada apa Ki tadi? Panas sekujur Panas badan, betul. Dan kamu bersedia, seperti terbakar. Amankan kita. tapi ada jaminan keamanan buat tim kami Ki? Kalau buat saya ritual, saya nggak bisa jamin. Tapi kita begitu terjadi, ya kan, saya ritual nih, nanti saya akan menyembuhkan kalau terjadi sesuatu. Berarti ada jaminan dari Ki Aji untuk menyembuhkan Tilana. Tapi ketika ritual saya tidak ada jaminan ya, karena dia akan bergerak dengan sendirinya Oke. energi tersebut. Karena saya menghadirkan sosok-sosok ataupun nama-nama orang yang meninggal tersebut. Bersedia? Tapi pulangnya aman kan? Aman. Karena pasti udah disembuhkan Ki ya. Oke. Oke. Saya coba ya. Nah, penikmat ganjil, kita coba sekarang mulai melakukan ritual. Boleh Mbak Tilana duduk Di mana? di sini samping. Coba. Oh, saya akan di sini mengamati. Ada yang punya korek nggak? Ada Ki. Oke. Siap ya. Siap ya. Saya tidak panggil, tapi rasain energinya. Kalau memang ada sosoknya hadir di sini, nanti Tila pun akan merasakan ya. Kulkus menyan aing menyan bodas nu mumpung di awang-awang nu tembus ka Jumantara. Hung. Ini udah hadir ya, sosok wanita yang meninggal dunia karena dimutilasi. Ini persis ada di samping Tila ya. Mungkin tidak bisa melihat dengan kasat mata, tapi bisa merasakan coba yang di studio ini. Ini tubuhnya hancur ini. Karena paling cepat dia. Mohon maaf saya memanggil Anda karena saya ingin pembuktian ya. Anda harus nurut dan ikuti kata-kata saya. Ini tanah Anda di sini, ya. Ini minyak pelet pocong ini, Mas Agung, yang sudah jadi ya. Yang bisa pakai Ki. Ini akan saya campur dengan tanahnya. Oke, siap ya. Pejamkan matanya. Oke. Fokus. Saya coba di belakang ya. Dia katanya mau ikut Tila nih. Jangan. Jangan Ki. Dia akan bantu Tila loh. Nggak usah. Sampai cowok Tila tunduk loh sama dia. Enggak, udah. Enggak ya? Enggak. Ini apa? Udah ada rasa belum? Tadi sekelibet di kepala panas gitu. Ya. Jadi gitu, Mas Agung. Jadi
di area tubuh ini pasti ada yang ngerasa antara panas. Bukti sosok tersebut hadir, gitu kan. Nah, kadang itu memang saya kawinkan dengan yang ambil ataupun ritual ataupun ambil pelet pocong ini. Saya nikahkan. Jadi bersemayam terus dalam tubuhnya, tidak akan pernah keluar sampai hajatnya tercapai. Nah, masuk rasain udah mulai panas kepalanya. Coba rasain. Sudah di sini ada hawa panas, coba rasain. Oh, iya. Rasain kan? Real ya? Iya, panas. Iya, ya kan? Kayak korek api ya? Iya, panas. Panas ini yang tadi masuk sosok yang saya hadirkan tersebut. Gambarannya seperti apa? Mungkin yang dirasakan Tilanya? Ini aja sih, cuman tadi panas aja, kepalanya kayak kebliang gitu aja sih. Agak pusing, tapi nggak enak ya? Enggak. Iya. Cukup Mas Agung ya? Iya, cukup. Jadi pemirsa ganjil dimanapun Anda berada, tadi saya testimoni ataupun pembentukan suatu energi atau perwujudan suatu sosok makhluk yang saya padukan dengan tubuh Tila ya. Sampai Tila pun merasakan energi sampai panas di kepala ya. Kepalanya panas. Kepala panas dan agak pusing, kata Tila tuh ngeleyang dikit. Oh iya. Gitu. Oke. Dan berarti arwah itu mendiami di tubuh Tila tadi, Ki ya? Iya, ngedampingi terus sampai hajat ataupun tujuan Tila ini tercapai dengan tuah pelet pocong ini. Ketika sudah tercapai si klien atau si Tila tadi dengan tujuannya, lalu arwah ini akan hilang atau? Nanti kan ada perjanjian dengan saya. Oke. Perjanjian ijab kabul ataupun saya tikahkan Tila tersebut dengan sosok tersebut. Ya, sesuai permintaan Sesuai permintaan. dari klien itu. Dan tadi Ki Haji sempat mengutarakan bahwa proses ini bisa 3 hari, seminggu, Sampai 1 minggu. dan tentu juga ada sesuatu harga yang mahar yang harus diselesaikan juga, Ki ya. Pastinya ada. Itu kalau boleh tahu. Karena memang ada syarat-syarat yang harus saya beli. Oh, Gitu gitu. ya. Jadi untuk pemirsa ganjil misteri dimanapun Anda berada, jadi jangan salah paham dan salah persepsi ya. Karena memang kita melakukan ritual ini memang ada sesuatu yang harus dibeli ataupun alat-alat. Sesaji lah kan gitu. Karena mediator ini juga susah juga Ki Ya, mendapatkannya. betul. Oke. Khusus buat pelet ya Mas Agung ya. Itu berapa sih taksirannya, Ki? Di rate angka berapa sih kalau misalkan untuk mendapatkan keampuhan dari keilmuan ini? Kalau minyaknya saja hanya 7.777.000. Tapi kalau untuk ritual khususnya minimal itu 23 juta. Oke. Tadi boleh dilihatin Ki, minyaknya, Ki? Oke, boleh. Ini. Nah, itu saya dibawa ini aja Mas Agung. Pegang. Aman. Ini penikmat ganjil sekecil ini di kisaran harga 7 juta. Dengan semakin digunakan untuk yang tidak baik, Betul. semakin tinggi keampuhannya Tuah, atau ya. tuahnya ya itu. Wow. Jadi ini Mas Agung kalau Mas Agung pernah dengar di Thailand tuh ada namanya minyak namamfrai. Oke. Itu Iya. apa? Minyak namamfrai itu sampai dipilamkan. Karena diambil dari lemak si perempuan tersebut yang dibunuh dan diperkosa. Lemaknya diambil dan abunya itu dibuat minyak. Oke. Dan itu hampir mirip ini. Hampir mirip. Kita juga pernah tahu sih, misalkan ada seorang klien ternyata hajatnya nggak kesampaian, itu ada jaminan dari Ki Haji juga sih. Tapi bukan jaminan, bahasnya bukan jaminan. Itu apa tuh? Kita kan ada kias, gitu kan? Hitung-hitungan itu pasti ada. Kalau orang-orang pakar spiritual itu ada hitung-hitungan, gitu kan? Jadi ketika hari kan 7, ya kan? Jadi ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan 7 hari. Kalau kita ambil semua, insya Allah kena semua, nggak mungkin. Oke. Kan gitu. Dan Ki Haji kan juga punya padepokan kan? Betul. Ini sebagai ajian-aji yang tertinggi atau apa sih? Bisa ada kan banyak tuh keilmuan-keilmuan dalam setiap padepokan. Dan ini tuh sebagai salah satu yang paling menonjol atau enggak di padepokan Aki? Kalau saya, kalau paling menonjol ya sampai saat ini itu pesugihan putih.
Oh, yang pesugihan putih itu ya? Pesugihan putih Oh. kalau di saya. Itu pernah ditayangin Ya, di Ganjil juga tuh? betul. Oke. Kalau peletnya ini, yang sangat luar biasa. Pelet kiri ini. Karena jalur kiri. Menarik ya dalam keilmuan ini sebenarnya. Ya alhamdulillah Pelet sudah pocong. banyak yang merasakan dahsyatnya pelet pocong ini. Rampon ini. Karena memang kan kebanyakan kan ada pantangan, tidak Iya. boleh bawa ke WC. Iya, itu salah satu juga. Iya, benar. tidak boleh pakai ini, pakai itu. Kalau ini bebas, Nah, ini hajar aja. Oke. hajar terus, Semakin kiri semakin bertuah. semakin bertuah. Oke. Nah, penikmat ganjil, mungkin cukup sekian. Seperti itulah metode keilmuan pelet pocong yang diperkenalkan oleh Ki Aji. Dan untuk mengakhiri perbincangan ini, Ki, ada yang pengen Ki sampaikan untuk penikmat ganjil dengan lewat metode ini, Ki? Oke, pesan saya artinya gini, untuk datang ke pakar spiritual harus bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang kaleng-kaleng, mana yang tidak, itu. Jadi biar hasilnya maksimal, apa yang diinginkan, apa yang hajatnya itu tercapai. Itu pesan dari saya. Karena banyak yang tertipu kali, Ki. Bukan tertipu, bukan, tapi hasilnya. Nggak manjur. Gitu. Ya, nggak manjur. Oke. Nah, penikmat ganjil, mungkin cukup sekian apa yang kita dengar dan diperkenalkan oleh Ki Aji lewat metode pelet pocong ini, dan yang tadi disampaikan semakin kiri semakin bertuah. Dan kita akhiri perbincangan kali ini, dan terima kasih Ki Aji Sama-sama. udah datang ke studio, dan semoga lancar, sukses. Amin. Amin. Sama-sama doain, sama doain. Ya.